Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Irayan. Uridu an asyarha ilaikum anil iktisabil lughah. Awalan, qabla an nata'allam anil iktisabil lughah, labudda alaina an na'rifa ma huwa iktisabil lughah. Awalan, iktisabul lughah. Iktisabil lughah huwa namudul ladzi min khilalihil yata'allamul insanu wa yutawwiru zaka'ahu fil lughah. Iktisabul lughah ini adalah yaitu pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa ini adalah di mana seseorang belajar dan wa yutawwiru zaka'ahu fil lughah dan mengembangkan kecerdasannya dalam bahasa. Itulah yang dimaksud dengan iktisabul lughah, perolehan bahasa, yang mana seseorang ingin belajar dan mengembangkan kecerdasannya dalam bahasa. Wayanqasimu iktisabul lughah naw'ani. Awalan, iktisabul lughah ghairul lafdiyah. Atsani, iktisabul lughah lafdiyah. Yang pertama, jadi pembagian iktisabul lughah itu ada dua. Yang pertama, pemerolehan bahasa secara non-verbal. Yang kedua, pemerolehan bahasa secara verbal. Nah, ma huwa iktisabul lughah ghairul lafdiyah? Al-murad bi iktisabil lughah ghairul lafdiyah huwa tabda'u madahiral hayati 'inda at-tifli bi sihatil milad wa tutawwiru hadhihi as-sihhatu tatwiran sari'an ma'an numuwi at-tifli hatta tasbiha mu'abbiratan an ba'dir raghabatih. Yang mana yang dimaksud dengan memperoleh bahasa non-verbal yaitu adalah bahawa kehidupan anak dimulai dengan tangisan. Nah, jadi cara dia memperoleh bahasa pertama anak-anak kan dengan tangisan ya. Dan dengan tangisan ini berkembang pesat seiring pertumbuhan anak-anak tersebut sampai dia bisa mengisyarahkan apa yang dia mau dengan bahasa dia waktu kecil dan menjadi sarana komunikasi dengan ibunya atau pengasuh si anak tersebut. Jadi itu adalah poin yang pertama. Yang pertama adalah pemerolehan bahasa non-verbal. Jadi anak-anak memperoleh bahasanya dengan cara dia menangis. Dengan waktu kecil misalnya dia menangis dengan gayanya masing-masing. Setelah tersebut dia bisa memperoleh bahasanya dari ibunya, bisa menyerapi. Misalnya ibunya bilang apa? Bilang misalnya buku. Nanti dia bisa menirunya nanti sikit. Jadi cara memperoleh bahasanya dari ibu. Yang kedua, iktisabil lughah lafdiyah. Ini maksudnya adalah wa ammal muradu bi iktisabil lughah lafdiyah huwa yabda'ul kalam 'inda at-tiflil 'adi hinama yablughu minal umri 15 syahran bitaqrib. Yang dimaksud dengan memperoleh bahasa yang kedua yaitu dengan cara verbal.
Itu adalah anak-anak memulai pembicaraannya lebih kurang. Pada kebiasaannya 15 tahun. 15 tahun, 15 bulan. Anak formal mulai berbicara. Itu anak normalnya mulai berbicara pada usia kurang lebih 15 bulan. Itu kalau yang iktisab lafziyah, iktisabul lughah lafziyah, memperoleh bahasa dengan secara verbal. Biasanya anak memperoleh bahasa secara verbal ini dia lebih kurang bahasanya sudah normal 15 bulan. Saya udah jelas. Bicaranya sudah jelas. Wa ba'da dzalik al-awamilu wal mu'athsarah ala iktisabi wa numuwi lughah. Itu adalah faktor-faktor yang faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan dan perkembangan bahasa. Nah, di sini cara faktor-faktor yang dapat memperoleh bahasa. Jadi nasya'at fikratut tifli adi yata'allamu lughah ula au lughatu ummi fi sanatil ula fi hayatihi hadan numu hatta sanah khamisah min umrihi. Jadi al-awamil yaitu faktor-faktor mempengaruhi pemerolehan bahasa. Jadi nasya'at muncullah ide seseorang, muncullah ide ataupun pikiran seorang anak biasanya untuk belajar bahasa pertama atau bahasa ibunya pada tahun pertama hidupnya. Berarti dia tahun pertama hidupnya dia bisa mencontohkan bahasa ibu karena sering mendengarnya hingga hatta sanah khamisah min umrihi, hingga pertumbuhan ini hingga tahun kelima hidupnya, sampai 5 tahun. Ini kelima tahunnya dia bisa mendengar dari ibunya. Ini adalah cara, faktor ataupun langkah-langkah untuk memperoleh bahasa. Kalau anak-anak jadi begitulah pemaparan sedikit tentang iktisabul lughah. Kurang dan lebih dan kurang. Iktafaitu bihadza. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.